Katakanlah misalnya akibat gempa X ya, story shear akibat gempa X. Oke. Nah, seperti ini ya. Seperti ini adalah gambaran story shear untuk semua lantai. Untuk gempa arah X. Berarti masing-masing lantai itu harus kuat untuk memikul gaya lateral seperti ini. Lantai 1 besarnya sekian, lantai 2 besarnya sekian, nah seterusnya ya, sampai lantai puncak besarnya sekian. Berarti kan kira-kira lantai ini kita desain dengan kuat lateral sekian. Kuat perlu ya, kuat lateral perlu senilai ini. Nah, karena itu tentu saja gaya lateral ini akan menjadikan kita mendesain tulangan kolom dan balok dengan besaran tertentu yang dipengaruhi oleh gaya sebesar ini untuk lantai 1. Untuk lantai 2 dipengaruhi oleh gaya sebesar ini, dan seterusnya. Nah, gaya lateral ini akan direspon dalam bentuk gaya dalam berupa momen, normal, dan lintang di kolom. Ya, dan momen dan lintang di balok. Ya, karena itu besarnya gaya lateral ini akan secara langsung mempengaruhi perhitungan tulangan baik kolom maupun balok. Nah, karena itu kalau kita mendesain seperti ini, tentunya tidak mungkin ada kuat lateral suatu lantai yang lebih kecil daripada kuat lateral lantai di atasnya. Kalau gaya dalamnya seperti ini. Ya, tidak mungkin. Karena semakin besar, semakin ke bawah gaya lateralnya semakin besar, maka tentu ketika kita mendesain kuat lateralnya juga semakin ke bawah semakin besar. Ya, jadi mestinya secara alami ketidakteraturan vertikal tipe 5A dan 5B tadi tidak akan terjadi. Kecuali kalau setelah kita desain sudah ada kekuatan yang terpenuhi, tiba-tiba ada kebutuhan lain sehingga terpaksa di sebelah atas itu ada perkuatan-perkuatan tertentu. Misalnya sudah ada begini nih, tapi karena satu hal maka di atas ini harus ada tambahan kekuatan-kekuatan tertentu. Misalnya ya. Nah, sehingga kekuatan lantai ini menjadi lebih besar daripada kekuatan lantai di bawahnya. Nah, kalau itu terjadi, maka mungkin saja ada satu lantai yang kuat lateralnya lebih kecil daripada lantai di atasnya. Dan kalau dia sampai kurang dari 80% ya rasionya dibanding kuat lateral lantai di atasnya, maka berarti terjadi ketidakteraturan vertikal tipe 5A. Kalau kurang dari 65% berarti terjadi ketidakteraturan vertikal tipe 5B. Baik, nah itu kira-kira cara kita mengidentifikasi ada atau tidaknya ketidakteraturan baik horizontal maupun vertikal di dalam gedung yang kita desain. Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya kira cukup untuk identifikasi ketidakteraturan ya. Saya anggap semuanya sudah paham. Kalau belum paham, silakan ditanyakan pada kesempatan kuliah lain kali. Terima kasih, Yurianti. Silakan ditutup. Nah, masih ada waktu. Kita akan coba lihat ya, kira-kira seperti apa gambaran tentang UTS. Ya, oke. Kita lihat sepintas ya, UTS. Ini
UTS yang sifatnya buka buku dengan waktu 120 menit. Soalnya kelihatannya banyak, ada 6 ya. 6 soal, tetapi sebenarnya gampang-gampang dan cepat sekali dikerjakannya, kecuali yang tidak siap. Oke. Ada yang ingin menyampaikan ke saya, kira-kira bagaimana kesannya dengan UTS ini? Terlalu mudah misalnya, karena memang mudah ini sebenarnya, tidak ada yang susah. Siapa ketua kelasnya ya? Halo? Bintang, Pak. Bintang, ada bintang? Ada bintang? Sudah ada ketua kelasnya. Oke, saya minta komentar dari Mila coba. Mila, gimana soal UTS ini, Mila? Kalau dari Mila pribadi tuh, waktu ngerjainnya sempat kebalik Pak antara nomor 3 sama nomor 4. Terus? Terus jadi agak bingung, kayak mikir dulu kayak itu apa bedanya gitu. Kayak mikir dulu, tapi akhirnya ketemu kan yang dipikir? Iya, tapi ragu Pak akhirnya. Iya, tapi ragu. Oke. Ada yang lain yang ingin berkomentar? Siapa lagi yang lain? Muhammad Iqbal, ada? Ya, hadir, Pak. Ya, gimana Iqbal UTS-nya? Kalau saya tuh ini Pak, yang nomor 5-nya nggak keburu waktunya Pak, terlalu panjang kalau menurut saya. Oh, terlalu panjang. Iya Pak. Baik, coba kita lihat ya. Coba kita lihat apakah memang soalnya terlalu banyak ya. Saya kadang-kadang sengaja membuat soal yang banyak ya. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan, ini kan soal lebih banyak ke pemahaman. Jadi kalau waktunya 2 jam, 120 menit, katakanlah yang soal yang paling panjang adalah nomor 5. Katakanlah perlu waktu setengah jam. Berarti masih ada waktu 90 menit dibagi 5. Ya, karena yang lain gampang-gampang semua itu. 90 menit dibagi 5 itu berarti masing-masing 18 menit loh. Jadi sebenarnya masih cukup panjang ya sebenarnya ya. Oke, coba kita lihat. Soal nomor 1. Coba kira-kira menjawabnya berapa menit. Jelaskan sifat khusus dari struktur rangka pemikul momen menengah dalam kaitannya dengan analisis struktur terhadap beban gravitasi dan gempa. Oke, apa jawabannya? Ya, apa jawabannya? Struktur rangka pemikul momen menengah, ya, dalam kaitannya dengan analisis struktur terhadap beban gempa. Kalau punya saya itu yang sistem struktur rangka pemikul momen menengah memiliki tingkat aktivitas sedang dan digunakan pada daerah risiko gempa sedang, Pak. Terus sistem ini khususnya struktur ini digunakan agar kolom dapat menahan gaya geser. Selanjutnya pada struktur ini kuat geser didesain untuk lebih kuat dibanding kuat lentur. Selanjutnya struktur pemikul momen menengah memiliki faktor yang R terus CD sama yang itu Pak, dilihat dari sistem pemikul gaya seismiknya yang baja pemikul momen menengah Pak. Sudah Pak. Ya. Nah, kira-kira berapa menit itu Iqbal? Kalau saya kan agak lupa ya Pak, ya materinya harus lihat-lihat dulu modulnya gitu Pak. Ya. 10 menitan Pak. 10 menit, oke. Nomor 1 10 menit ya. Jelaskan sifat khusus struktur rangka pemikul momen menengah. Jadi tadi yang jawaban yang betul ya, yang diucapkan oleh Iqbal tadi adalah ini
disiapkan untuk memiliki aktivitas sedang dan cocoknya digunakan untuk daerah dengan risiko gempa sedang. Itu jawaban kualitatif namanya ya, tidak pakai angka. Tapi sudah betul, kira-kira seperti itu. Kemudian disiapkan untuk memiliki kuat geser yang lebih dibanding kuat lenturnya, itu juga betul. Kemudian yang sedikit matematis adalah untuk beton bertulang mempunyai faktor modifikasi respon R sama dengan 5, gitu ya. Untuk baja sama dengan sekian. Sudah, cukup. Itu jawaban nomor 1. Baik, Pak. Ada pertanyaan? Kata Iqbal kira-kira 10 menit untuk mencari jawaban dan menuliskan jawabannya. Jadi kalau sempat dibaca sebelumnya dan dipahami, mencari jawabannya mungkin tidak sampai 5 menit ya. Menuliskannya 3 menit, katakanlah paling banyak 8 menit lah, misalnya begitu ya. Ada pertanyaan untuk nomor 1? Belum ada, Pak. Ada, baik. Baik, nomor 2. Apa kerugiannya jika periode getar struktur langsung dihitung secara pendekatan atau empiris? T sama dengan 0,1 kali jumlah lantai atau TA sama dengan CT kali HN pangkat X tanpa perhitungan analisis dinamik 3 dimensi dengan menggunakan software. Apa kerugiannya? Kalau saya itu struktur yang digunakan tidak melebihi 12 tingkat di mana sistem pemikul gaya seismik terdiri dari rangka pemikul momen yang seluruhnya beton atau seluruhnya baja dan rata-rata tinggi tingkat sekurang-kurangnya 3 meter, Pak. Ya, itu adalah syarat untuk kita bisa menggunakan TA sama dengan 0,1 N. Itu syaratnya, betul. Tapi yang ditanyakan adalah apa kerugiannya? Jika T itu langsung dihitung berdasarkan T sama dengan 0,1 N atau TA sama dengan CT kali HN pangkat X tanpa menghitung dengan software. Apa kerugiannya? Ya. Saya kurang tahu, Pak. Kerugiannya adalah kita tidak tahu mood satunya itu translasi atau rotasi. Iya kan? Kan sudah kita bahas berkali-kali itu. Bahwa mood 1 rotasi, mood 2 rotasi itu tidak ideal dan berbahaya karena menimbulkan torsi yang besar, terutama nanti pada kolom-kolomnya. Dan itu tidak bisa diketahui kalau kita tidak melakukan analisis dinamik. Tanpa software, tanpa kita tidak tahu mood satunya itu apakah translasi atau rotasi, tidak tahu. Itu kerugiannya kan? Nah, ini kan sudah kita bahas, semua kita tidak tulis saja kan? Nah, kalau tahu itu, kan kira-kira 1 menit selesai ini nomor 2 ya. Itulah kerugiannya. Kita tidak tahu mood 1 dan mood 2-nya itu apakah translasi atau rotasi. Sehingga keamanan gedung tidak bisa dijamin. Paham ya? Nah, itu kan kira-kira 1 menit sebenarnya ya. 3. Jelaskan prosedur analisis yang harus digunakan jika diketahui suatu struktur gedung memiliki ragam getar pertama atau kedua berupa rotasi. Ini setengah menit. Apa jawabannya? Kalau yang nomor 3. Yang nomor 3, Pak, waktu itu saya cari-cari dulu di YouTube ya, Pak ya, buat yang penjelasan nomor 3 itu. Saya tulis jika terjadi rotasi pada ragam pertama dan kedua, maka prosedur analisis yang digunakan menggunakan time history analysis yang dimana tidak dapat menggunakan gaya lateral equivalent dan tidak boleh menggunakan respons spektra pada prosedur selanjutnya. Iya, betul. Iya, betul. Kenapa saya katakan setengah menit? Karena itu sudah kita bahas. Jadi, Iqbal meskipun boleh mencari jawaban di YouTube, tapi kan tidak perlu, kan sudah kita bahas itu. Jadi nomor 1 tadi katakanlah 10 menit, kata Iqbal tadi, nomor 2-nya 1 menit, nomor 3-nya setengah menit. Jadi 3 soal kita baru menghabiskan 11,5 menit. Ya, jadi nomor 3 Iya, itu Pak. nomor 3 itu sudah jelas menggunakan time history analysis atau analisis dinamik istilah lainnya ya. Analisis riwayat waktu. Ya, analisis riwayat waktu itu nomor 3 ya, boleh dituliskan seperti itu.
Itu sudah kita bahas meskipun tidak kita tulis di dalam bahan kuliah yang kita bahas ya. Jawaban Iqbal betul, time history analysis atau analisis riwayat waktu 3 dimensi. 4. Perbaikan apa yang harus dilakukan terhadap struktur gedung yang memiliki ragam getar pertama atau kedua berupa rotasi, agar analisis struktur bisa dilakukan dengan prosedur spektrum respon ragam. Berarti kita ingin mengembalikan ini ragam 1 dan 2-nya translasi lagi. Nah, bagaimana cara memperbaiki gedung supaya itu tercapai? Ini juga sudah kita bahas. Apa jawabannya? Kalau yang saya itu perbaikan yang dilakukan adalah pengecekan ulang terhadap nilai K atau eksponen yang terkait dengan periode struktur, periode arah X dan Y, dan berat tiap lantai yang digunakan untuk perhitungan beban gempa. Bagaimana cara pengecekannya? Nah, ini sudah kita bahas juga kan? Karena ada yang punya masalah seperti ini. Seperti nomor 4. Jadi sudah saya berikan cara penyelesaiannya. Ada yang ingat apa cara penyelesaiannya nomor 4? Dimensinya diperbesar untuk yang ujung-ujung, Pak. Nah, itu kan. Jadi sebenarnya bukan yang ujung, tapi dimulai dari yang sudut dulu, sudut yang paling jauh dulu. Ya, itu kan jawabannya kan? Setengah menit juga kan yang itu. Oke, nomor 5 yang agak panjang. Jadi sebenarnya inti dari UTS ini adalah 1, 2, 3, 4, dan 6 itu hanya pemahaman saja. Nomor 5 yang perhitungan ya. Kita loncat ke nomor 6. Jika soal nomor 5 diselesaikan dengan prosedur spektrum respon ragam dan dihasilkan gaya geser dasar seismik atau Bézier Vx dan Vy masing-masing sebesar 0,8 dan 0,9 kali nilai Bézier hasil perhitungan dengan prosedur gaya lateral ekivalen. Hitung faktor skala gempa untuk masing-masing arah X dan Y yang harus diinputkan ke dalam software dalam analisis struktur 3 dimensi. Bagaimana menjawabnya? Yang ini 5 menit lah mestinya ya. Dihitung dulu skala faktor sementaranya dulu, Pak. Ya, apa itu? Sementaranya apa? Gravitasi kali IE per R. R. Iya kan? Ini kan IE kali gravitasi dibagi R. Ini sementaranya. Sebelum ada data ini. Oke. Nah, sekarang saya tuliskan ini adalah scale factor arah X untuk gempa arah X. Semula sekian. Nah, setelah diketahui rasionya 0,8 dan 0,9 jadi apa? Jadi apa? Ya kan tinggal dikalikan begini saja. Dikali 1/0,8. Iya. Untuk arah X kan. Untuk arah X-nya dikalikan 1 dibagi 0,9. Berapa menit mengerjakan itu? Soal nomor 6. 2 menit. Ya kan? Jadi tadi 10 menit, 1 menit, setengah menit, 1,5 menit. Ini 1 menit juga. 12,5 menit. Tambah ini katakanlah 5 menit. Belum sampai 20 menit itu untuk 5 soal. Berarti kita masih mempunyai 1 jam lebih untuk soal nomor 5. Nah, yang mana yang susah coba? Sejauh ini ada yang betul semua, 1 sampai 4 dan 6. Tadi kan ada yang menjawab benar tuh, dikalikan 1 per 0,8. Nah, itu sudah betul jawabannya. Siapa tadi yang menjawab? Dikalikan 1 dibagi 0,9. Itu juga sudah betul kan? Oke, ada yang 1, 2, 3, 4, 6. Benar semua?
Oke, ada tapi malu-malu ya. Oke, nggak apa-apa. Jangan khawatir karena kalau saya mengoreksi hasil ujian, saya tidak mendasarkan pada hasil akhir saja. Kalau caranya sudah betul, ada nilainya ya. Meskipun katakanlah hasilnya salah. Kalau caranya sudah betul, ada nilainya. Meskipun kalau hasilnya salah ya ada pengurangannya ya. Kan harus ada bedanya antara yang hasil dan caranya betul dibanding hasilnya salah tapi caranya betul, kan harus ada beda nilainya ya. Tetapi saya tidak akan memberikan 0 pada hasil yang salah tetapi caranya betul. Kalau caranya salah, hasilnya betul, itu baru aneh ya. Bisa saja caranya betul, hasilnya salah. Oke, nah jadi kalau paham yang sudah siap betul-betul UTS-nya, maka 1, 2, 3, 4, dan 6 itu tidak memakan waktu sampai 20 menit. Nomor 5 yang mungkin agak panjang ya. Baik, coba kita lihat nomor 5. Diketahui struktur rangka pemikul momen beton bertulang. Nah, apa yang didapatkan dari sini? Beton bertulang. Apa yang didapatkan dari situ? Ya. R sama dengan 5. Begitu kan? Jadi rangka momen menengah beton bertulang itu berarti R-nya 5. Apa yang didapatkan dari sebuah gedung sekolah? Ini artinya IE sama dengan 1,5, gitu kan? IE sama dengan 1,5. Kan gitu membaca datanya ya. Baik. Kemudian 8 lantai. Masing-masing H meter. Berarti tinggi total sama dengan 8H. Sama dengan 8H meter. Kan? 8H meter. Masa total M. Berarti W totalnya berapa? M kali gravitasi, gitu kan? M kali gravitasi. Oke. Kemudian ini spektranya. Spektranya. SDS 0,7. Berarti kita mempunyai ini adalah 0,7 SDS ya. Kemudian SD1-nya 0,35. Berarti kalau ini 1 detik, di sini 0,35. Ini TS. Nilainya sama dengan SD1 dibagi SDS. Berarti TS-nya sama dengan 0,5 detik. Nah, tinggal digambarkan ini kan. Ini adalah SD1 dibagi T. Ya, kurva ini adalah SD1 dibagi T. Itu kan? Oke. Nah, di soal ini tidak tersedia analisis dinamik. Jadi kalau begitu, ini seperti soal nomor 2 tadi. Ya, tidak tersedia hasil analisis dinamik. Jadi berarti T-nya kita gunakan empiris saja. Ini atau ini. Ya. Apalagi di sini memang yang digunakan adalah gaya lateral ekivalen, ya kan? Jadi dapatkan dari sini T-nya ya. Dari tinggi total ini atau dari jumlah lantai 8 ya. Jadi TA-nya mungkin 0,8 ya detik atau dihitung dengan CT kali HN pangkat X. Dapat T-nya. Dapat T-nya misalnya di sini berarti kita dapatkan CS-nya kan, SA-nya sorry. SA-nya kita dapatkan ya. Oke. Nah, W-nya sudah dapat ya.
W-nya sudah dapat, kemudian percepatannya dapat ya. Maka kita dapatkan kan V sama dengan sekian kan. Nah, kalau kita hitung secara empiris, T-nya berarti Vx sama dengan Vy. Vx besarnya sama dengan Vy. Sama dengan sekian. Oke. Kemudian, berat seismik lantai dianggap seragam. Tinggi lantai juga dianggap seragam. Mana tadi tinggi lantai? Jika berat ini tinggi lantainya kan H ya. Tinggi masing-masing lantai H berarti seragam juga. Berarti kan bisa dihitung berapa gaya F masing-masing ini. Oke, mungkin 30 menit begitu-gitu ya total ya. Jadi waktunya masih sisa banyak seharusnya ya. Baik, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Siapa yang barusan? Trina ya? Ya, Trina yang barusan komentar. Iya, Pak. Trina, kira-kira gimana Trina? Benar semua? Kayaknya jawaban yang nomor 2-nya kurang, Pak. Yang tidak diketahui mode 1 sama mode 2-nya. Oke. Ya, karena itu logika ya. Meskipun sebenarnya sudah dibahas ya, tetapi tidak dituliskan secara jelas seperti itu. Baik, Trina ragu nomor 2. Nomor 5-nya, Trina, yakin? Ini hitungan yang agak panjang. Insya Allah, Pak. Oke. Baik, yang lain, ada komentar? Apa kalau salah nulis SD1-nya gimana? Yang Salah nulis Mila apa? Mila? SD1, iya. Mila Salah. salah nulis, Pak. Harusnya kan 0,35, tapi Mila malah nulisnya 0,55 dan berlanjut sampai akhir. Yang saya ukur adalah paham atau tidak. Bisa mengaplikasikan teori ini atau tidak. Salah tulis yang konsisten dari awal sampai akhir, ya nggak apa-apa. Tidak berarti tidak paham. Gitu ya. Nggak apa-apa kalau misalnya SD1 ditulis 0,55, tapi konsisten sampai akhir dihitung dengan 0,55, nggak apa-apa. Bisa dimaafkan. Tetapi ada efeknya kan, misalnya TS-nya bukan setengah lagi, tetapi 0,55 dibagi 0,7 kan, TS-nya. Iya. Nah, dan seterusnya, selama itu konsisten nggak apa-apa. Jadi, UTS, UAS, dan sebagainya itu adalah sarana untuk menunjukkan bahwa saya bisa. Begitu kan? Ya, kalau salah baca kan bukan berarti saya tidak bisa. Nggak apa-apa, asal konsisten. Begitu, Mila. Iya, Pak. Makasih. Yang lain? Gimana komentarnya yang lain? Tadi Iqbal gimana Iqbal? Kira-kira berapa persen? Yakin? Kalau saya yakin nomor 5 baru setengahnya, Pak. Nomor 5,5. Yang lain? 1, 2, 3, 4, 6. Kalau yang nomor 6 belum keisi, Pak. Kalau 1, 2, 3, 4 insya Allah, Pak. Baik. Jadi kira-kira 1, 2, 3, 4, nomor 5-nya 50%, nomor 6-nya belum. Gitu Iqbal ya? Iya, Pak. Iya, oke. Nanti kita lihat ya. Yang lain? Yakin semua? Ya. Nah. Kenapa? Aulia? Iya, yakin insya Allah, Pak. Baik. Ya, yakin insya Allah. Ya. Ya, jadi sebenarnya tidak ada yang susah ya. Jadi sebenarnya kuliah-kuliah seperti yang kita pelajari ini, ujiannya kan bukan seperti matematika murni. Kalau kita ujian matematika murni kan ada soal misalnya buktikan, gitu kan? Kita tidak pernah menghadapi soal seperti itu. Soal yang kita hadapi
pasti berupa pemahaman dan penerapan teori. Itu saja. Penerapan teori dalam bentuk perhitungan-perhitungan ya. Itu saja sebenarnya. Tidak mungkin ada keluar soal-soal yang lain. Karena tidak relevan kalau dikeluarkan soal-soal yang rumit-rumit seperti itu. Tujuannya untuk apa gitu ya. Karena kita kan bidang rekayasa, bidang ilmu terapan. Ya soal ujiannya juga seperti itu. Tetapi pemahaman harus ya. Karena harusnya pemahaman dulu baru bisa menghitung, jangan dibalik. Oke, jadi jangan khawatir yang merasa kurang baik hasilnya, masih ada nilai tugas dan masih ada nilai UAS nantinya ya. Ini dengan pembahasan seperti ini kan saya harap masing-masing bisa memperkirakan ya, bisa mengenali salahnya di mana, benarnya di mana dari masing-masing ujian yang sudah dikerjakan. Baik, ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, tadi ada yang menanyakan kepada saya, kan ini seharusnya kuliah PSBG. Tapi habis digunakan untuk RKG, gitu ya. Tidak apa-apa, karena ini menyesuaikan waktunya Pak Andri. Pak Andri hanya bisa mengisi untuk fondasi sebagai bagian dari kuliah PSBG hari Kamis saja. Tidak bisa di Jumat. Jadi tidak apa-apa, Jumat minggu ini kita gunakan full untuk rekayasa kegempaan. Jumat depan kita gunakan full untuk PSBG. Di samping tetap hari Kamis, PSBG diisi oleh Pak Andri dengan topik tentang fondasi. Ya. Jadi Jumat depan kita isi full PSBG. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, tolong semua buka kamera dulu, saya buat dokumentasinya untuk laporan kuliah.